Latihan timnas hari ini penuh kejutan. Pemain baru timnas Indonesia tiba-tiba menghilang. Jelang hadapi skuad Garuda, pasukan Herve Renard fokus asah finishing. Timnas Indonesia wajib waspada. Tak canggung saat datang ke Jakarta, Ole Romeni langsung debut dan pamer skill di Indonesia. Kobarkan semangat, JIJ bawa misi bangkit jelang hadapi Arab Saudi di GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain anyar timnas Indonesia yaitu Kevin Dix terpantau menghilang dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia kembali menggelar latihan secara terbuka di Stadion Madia Gelora Bung Karno malam ini atau tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Latihan ini dijalani para pemain skuad Garuda dalam persiapan menatap laga menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan pantauan, total hanya ada 26 pemain yang mengikuti sesi latihan tersebut. Terpantau ada satu sosok pemain timnas Indonesia yang menghilang dalam sesi latihan. Ya, dia adalah Kevin Dix. Kevin Dix sendiri sebetulnya sempat menjalani debut bersama skuad Garuda kala menerima kekalahan telak dari Jepang. Namun baru 41 menit bermain, pemain FC Copenhagen itu harus digantikan Sandy Walsh akibat mengalami cedera. Cedera yang dialami pemain berposisi bek itu diakibatkan adanya benturan dengan salah satu pemain Jepang, Kaoru Mitoma. Disinyalir jika cedera yang dialami Kevin Dix cukup parah sehingga membuat dirinya tak terlihat mengikuti sesi latihan timnas Indonesia. Belum dipastikan secara pasti apakah Kevin Dix bisa memperkuat skuad Garuda kala berhadapan dengan Arab Saudi. Sesi latihan timnas Indonesia sendiri dimulai dengan sejumlah pemanasan yang dilakukan para pemain timnas Indonesia. Selanjutnya, para penggawa Garuda terlihat melakukan sejumlah minigame, salah satunya permainan seperti melempar bola secara beregu. Pertandingan laga kontra Arab Saudi sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Laga ini sendiri menjadi momen penting bagi timnas Indonesia sebagai titik balik untuk berusaha bangkit usai terpuruk. Diharapkan Kevin Dix dapat pulih tepat waktu, mengingat kehadirannya sangat dibutuhkan skuad Garuda. Timnas Arab Saudi sudah mulai menggelar persiapan jelang melawan timnas Indonesia. Ya, tim berjuluk Grand Falcons tersebut tiba di Indonesia pada Jumat kemarin. Mereka akan menantang Indonesia di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 pada Kamis lalu. Pasukan Herve Renard sementara duduk di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 4 poin. Di sisi lawan, skuad Garuda yang berada di dasar klasemen mengincar poin penuh demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Grand Falcons sendiri melakukan latihan ringan sekaligus adaptasi cuaca di Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno pada hari Sabtu. Latihan ini juga diisi dengan materi penyelesaian akhir untuk meningkatkan chemistry di lini depan. Mereka menjalani latihan di bawah guyuran hujan yang melanda kawasan Jakarta. Pada agenda Minggu sore tadi, Arab Saudi menggelar latihan tertutup. Materi taktikal akan terus dimatangkan untuk persiapan tim menjelang melawan timnas Indonesia. Arab Saudi juga dipastikan akan kehilangan dua pemain andalannya. Mohanad Al-Saketi masih dalam perawatan setelah absen pada laga sebelumnya. Sementara itu, Salman Al-Faraj harus kembali absen karena mengalami cedera ACL. Di sisi Indonesia, Kevin Dix saat ini menjalani pemulihan setelah mengalami cedera saat melawan Jepang. Calon pemain timnas Indonesia yakni Ole Romeni kembali menyita perhatian. Pemain klub asal Belanda tersebut mulai terang-terangan soal keberadaannya di Indonesia. Penyerang FC Utrecht itu menyempatkan diri bermain sepak bola jalanan dengan anak-anak Jakarta Selatan. Ole Romeni diketahui mendatangi salah satu tempat untuk bermain bersama anak-anak yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pemain berusia 24 tahun itu tampak menikmati bermain sepak bola bersama dengan belasan anak-anak tersebut. Meski hanya bersenang-senang, Ole tampak menunjukkan kemampuan individu yang dimilikinya. Dalam video yang diunggah akun Instagram kelompok asuh Pelita Hati, Ole Romeni coba membawa bola sambil menggocek anak-anak yang menjadi lawannya.
dia juga turut melakukan kerja sama 1-2 dengan rekan setimnya. Tak cuma itu, Ole Romeni terlihat turut menyumbangkan assist berkelas setelah melewati satu pemain lawan. Dia sangat menikmati permainan itu meski menggunakan bola plastik. Unggahan itu pun disukai oleh Ole Romeni dan juga anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ole dalam akun Instagram pribadinya juga sempat mengekspresikan keseruannya dengan mengunggah fitur story. Kemunculan Ole Romeni di Indonesia sebelumnya benar-benar tersembunyi. Dia tak diketahui sejak kapan tiba di Jakarta, namun tiba-tiba kedapatan tengah melakukan tes kesehatan di salah satu rumah sakit. Setelah itu, Ole Romeni juga tertangkap basah datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Hingga akhirnya Ole Romeni diresmikan oleh Ketua Umum PSSI untuk menjalani naturalisasi. Hal ini pun dibagikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram pribadinya. Kapten Timnas Indonesia JIJS mengaku timnya harus segera bangkit usai kalah telak dari Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia. Ya, Timnas Indonesia kalah 0-4 saat menantang Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan ini membuat skuad Garuda makin terbenam di ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Timnas Indonesia jadi juru kunci dengan catatan 3 poin dari 5 laga. Ini jadi kekalahan kedua secara beruntun bagi skuad Garuda. JIJS selaku kapten tim mengaku sangat kecewa dengan kekalahan lawan Samurai Biru. Bek yang membela Venezia tersebut mengingatkan timnas Indonesia harus segera bangkit di laga berikutnya. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada Selasa mendatang. JIJS mengingatkan bahwa tim Merah Putih tidak akan menyerah. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan kehilangan harapan untuk berbicara banyak di ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini, tapi ini bukan tentang hasil lagi karena kami harus segera bangkit. Kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah kehilangan harapan, ujar JIJS. JIJS sempat menyinggung blunder timnya pada gol-gol yang bersarang ke gawang Martin Paes. Kesalahan terjadi saat Yakob Sayuri gagal mengantisipasi umpan terobosan Jepang pada gol kedua. Lalu kesalahan umpan Martin Paes pada gol ketiga memperparah keadaan. Bek Venezia tersebut mengaku bahwa kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan satu tim. Dirinya mengakui bakal melakukan evaluasi menyeluruh. Kami melakukan kesalahan, saya juga melakukan kesalahan. Kami kalah hari ini, kami harus merefleksikan apa yang harus diperbaiki. Masih ada pertandingan selanjutnya. Kami mengapresiasi kehadiran supporter. Kami selalu mendapatkan rasa cinta dari mereka. Kami ingin memberikan hal yang sama sebagai timbal balik. Saya berharap bisa melakukan itu di pertandingan selanjutnya, jelas JIJS.